Jadi mikir itu di sini, zikir itu di rongga dada. Nah, yang menghubungkan antara ini dan ini itu nafas. Nah, gini, bagaimana cara kita melampaui ruang dan waktu adalah dengan cara mengurangi pelabelan, mengurangi penghakiman, mengurangi penilaian. Karena menilai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dengan panduan praktis zikir nafas. Ya. Ya. Sebelumnya kita membahas mengenai zikir Nabi Adam, Mbak. Oh iya. Zikir Nabi Adam Zikir mengenai saat terpuruk. zikir saat terpuruk. Nah, Ya. hari ini kita akan melanjutkan lagi ngaji bandongannya. Hari ini kita ngaji apa, Mbak? Kita melanjutkan yang kemarin ya tentang hubungan nafas dengan diri. Hubungan nafas dengan perubahan radikal atau perubahan revolusioner ya. Jadi mengapa saya sebut nafas itu akan mengubah nafas. Jadi cara kita bernafas akan mengubah keakuan. Itu kita akan membicarakan itu lebih dalam ya Mas. Kemarin kan sudah kita bahas dari sisi bahasa. Jadi kalau sisi bahasa itu memang nafas itu hurufnya sama dengan nafas itu, non vaksin. Nah, kesamaan akar kata semacam itu menunjukkan kelekatan hubungan ya. Betapa lekatnya atau betapa terhubungnya antara nafas dengan nafas. Ini menjadi anugerah sebenarnya. Ya, anugerah bagaimana nafas itu menjadi katalisator lah istilahnya. Katalisator itu pemercepat. Ya. Bahasa kimianya gitu ya. Ya, kalau bahasa kimia, biokimia namanya katalisator atau katalis. Katalis itu artinya mempercepat reaksi. Ya orang misalnya nafas zikir nggak pakai nafas ya nggak masalah. Tetapi secara teoritik dengan diwadahi nafas ya, zikir dengan wadah nafas itu katalisnya lebih prosesnya lebih cepat, Mas. Jadi dia adalah katalisnya. Dengan nafas maka zikirmu akan lebih cepat memuncak. Ya dengan cara nafas ini. Nah sekarang kita lanjutkan ya. Silakan yang sudah punya bukunya, ya, buku panduan praktis zikir nafas dibuka halaman 30. Halaman 30 di paragraf kedua. Saya bacakan. Pernyataan bahwa tampaknya dengan mengubah nafas kita akan mengubah diri kita adalah inti, nah ini ya. Adalah inti dari kekuatan transformatif zikir nafas. Ya memang kekuatan intinya di situ. Jadi zikir nafas itu buku ini, terus nanti ada praktek-praktek 5 tahap zikir nafas ya. Nanti insya Allah akan ada ngaji khusus zikir nafas ya Mas, setelah kita menyelesaikan pendahuluan ini. Jadi nanti kan ini Mas Syawahiri ya, nanti kan di bab, ini sekarang kan kita masih di bab 2 ya. Enggak, masih bab 2. Masih di bab hakikat nafas. Masih bab 1, masih di bab 1. Masih hakikat nafas sih. Nah, nanti terus setelah hakikat zikir, setelah bahas itu kan langsung masuk ke zikir nafasnya. Yeah. Nanti kita buat kelas khusus tentang zikir nafas ya. Ya, nanti yang belajar secara serius tentang zikir nafas nanti karena di situ nanti sudah praktek. Sudah 80% sudah praktek nanti kalau itu. Saya nggak akan baca begini lagi. Nanti kita baca teorinya lalu minggu ini teori, minggu depannya praktek. Tetapi dengan memahami ini secara teoritik sejak awal, filosofinya dipahami, itu nanti daya transformasinya atau daya revolusinya itu lebih kuat Mas. Ya jadi kalau orang memahami dulu itu soalnya pikirannya tunduk. Ya mengapa orang itu perlu pikiran itu kan sering nanya ya Mas ya, seneng bertanya gitu loh. Kok bisa? Kok kenapa bisa? Gini? Nah, kenapa begitu? Kenapa begitu? Makanya teori itu butuhnya di situ. Ya untuk menundukkan pikiran. Setelah pikiran bilang oke, dia tenang gitu. Ya oke gitu, dia tenang Mas. Tapi kalau nggak paham, ujuk-ujuk misalnya diajari zikir nafas jasadiyah level 1, mesti pikirannya akan ini apa sih ini buat apa sih ya gitu Mas. Nah, jadi itu nilai kekuatan transformatif zikir nafas di situ. Ini bukan hanya teori ya. Melainkan sebuah prinsip yang dapat dibuktikan melalui pengalaman langsung. Jadi ya saya ulang ya, saya baca ini penting ini. Ini adalah prinsip yang dapat dibuktikan melalui pengalaman langsung, bukan teori Mas.
Maksudnya gini, kalau teman-teman nggak praktek ya nggak bisa. Nggak ngerasain. Nggak ngerasain. Makanya kalau ingin merasakan ya praktek. Kalau teman-teman bertanya mana buktinya, ya praktek kok ya. Ya silahkan praktek gitu. Nanti akan apakah betul hipotesa bahwa nafas adalah wadah zikir, di mana nafas bisa mempercepat proses zikir. Nah, itu hipotesa itu nanti kita buktikan waktu kita latihan langsung. Coba bandingkan dengan tidak gitu. Nah, nanti Mas Jawir yang tugas meneliti itu. Mengubah nafas adalah sebuah tindakan sadar, karena nafas itu bisa kita sadari sekaligus tidak kita sadari ya Mas ya. Iya. Mengubah nafas adalah tindakan sadar yang memiliki efek mendalam pada dimensi fisik, psikologis, dan spiritual nafas, Mas. Nah, spiritual nafas atau diri. Nah, ini saya ingin teman-teman memahami bahwa dimensi kemanusiaan kita itu ada jasad, ada kolbu, ada nafas. Ya, terus ada ruh. Nah, jasad itu fisik, kolbu itu pikiran perasaan, lalu nafas itu rasa aku yang merasa memiliki tubuh, merasa memiliki pikiran perasaan, Mas. Nah, tapi nafas ini ya ilusi sebenarnya. Sebenarnya nafas ini ada nafas spiritual yang disebut ruh. Ruh yang dalam makna ruh yang ditiupkan Allah. Wanafaktu fihi min ruhi itu maksudnya di situ. Nah, ketika nafas dalam keadaan stres atau cemas, ketika nafas atau diri kita dalam keadaan stres atau cemas, nafas menjadi cepat atau dangkal. Ya kayak orang lari itu loh, Mas. Orang kalau habis lari sama sebelum lari, lebih cepat mana nafasnya, lebih lambat mana nafasnya. Kan otomatis sebelum lari nafasnya lebih lambat. Yeah. Ya, coba Mas Jawahir, sebelum lari nafasnya misalnya semenit 12 kali misalnya. Kalau lari habis lari bisa 30 kali per menit. Lebih mungkin lah. Ya, lebih karena memang tindakan fisik itu mempercepat nafas, stres fisik. Atau kalau secara psikologi coba lihat orang marah. Orang marah itu nafasnya mesti lebih cepat daripada nggak marah gitu. Sehingga kalau orang memperlambat napas, otomatis memperlambat marah gitu, Mas. Ya itu otomatis, itu hukum. Ya, jadi secara sangat signifikan orang melambatkan nafas, maka dia akan mengurangi kemarahan. Nah, coba diteliti. Benar apa enggak? Melambatkan nafas akan atau mendalamkan nafas, kan kalau orang stres kan nafasnya cepat dan dangkal. Iya. Jadi orang kalau stres, baik stres fisik maupun psikologis ya, nafasnya lebih cepat dan lebih dangkal. Lebih dangkal itu maksudnya nafasnya cuma sampai di sini. Coba kalau terengah-engah kan, nafasnya nafas mulut ya, terus ini cuma di sini tok. Nah, tapi orang semakin damai nafasnya semakin dalam, Mas, semakin ke perut. Nah, sehingga ketika orang stres, napasnya lebih cepat dan lebih dangkal. Ia mengaktifkan sistem saraf simpatis ya, saraf simpatis itu gas. Jadi kalau orang stres, marah, dihadapkan dengan ujian misalnya menghadap matematika, wah ini matematika kalkulus, nah hukum parabola, macam-macam kan, pikirannya kan mesti tegang. Nah saat seperti itu tuh saraf simpatis ya atau gasnya akan dominan. Kalau dia dominan, maka tubuh dibanjiri hormon stres. Cuma begini, kalau orang stres sebentar itu baik, Mas. Jadi Mas Jawahir kalau marah 90 detik itu sehat. Syaratnya satu, kemarahannya bukan karena ego. Marah ya karena manusiawi. Maksudnya Mas Jawahir lihat adiknya misalnya belum sholat, terus Mas Jawahir marah, bocah jam segini kok belum sholat. Itu kan marah yang nggak ada egonya. Marah demi adik gitu ya. 90 detik sehat, Mas. Itu nanti hormon adrenalin akan naik dalam waktu jangka pendek. Dia akan anti-inflamasi. Anti-inflamasi itu anti peradangan. Tapi kalau pendek ya 90 detik, tapi marah-marah begitu setiap saat ya nggak bagus. Malah jadi berkelanjutan. Nggak sehat. Tetapi memang ada marah yang menyehatkan. Yaitu marah dalam artian jangka pendek dan non-ego. Jangka pendek non-ego. Nah, yang ego yang gimana? Mas Jawahir saya hina. Mas Jawahir ini bocah, saya hina, lalu Mas Jawahir secara egoistik itu kok aku dihina sih gitu. Nah, jadi Mas Jawahir los marah. Itu marah egoistik walaupun 90 detik jelek, Mas. Tapi kalau orang tua marah sama anak karena anaknya belum sholat, anaknya masih main di luar misalnya.
di luar, punya anak umur 6 tahun, mau maghrib sudah mau adzan masih di luar. Ibunya kan bengok-bengok kan. Ayo masuk rumah, jam segini nggak masuk rumah. Nah, itu marah 90 detik mas, sehat tuh. Marah yang model gitu. Tapi kalau walaupun model gitu, tapi kalau terlalu lama ya nggak sehat. Dengan secara sengaja memperlambat dan memperdalam napas, kita memicu saraf parasimpatis. Jadi direm mas. Jadi kalau teman-teman ingin membayangkan sistem saraf otonom kita itu, ya bayangke motor itu aja lah. Motor itu ono rime, ono gase, matic loh ya. Matic kan sistemnya cuma dua itu. Gas dan rem. Nggak ada kopling ya. Nah ada gas sama rem kan gitu aja. Tubuh kita sama. Ono gase, ono rime. Kalau nggak ada gas ya repot. Ya ora mlaku. Kalau nggak ada rem bahaya. Los. Kalau nggak ada gas nggak bisa mlaku, nggak bermanfaat. Tapi kalau nggak ada rem bahaya. Nah dengan cara ini ya mas ya. Dengan sengaja memperlambat dan memperdalam napas, kita memicu saraf parasimpatis yang bertanggung jawab terhadap relaksasi. Apalagi kalau nafasnya 478, Mas. Ya, 478 itu kayak semalam kita pelatihan obat biospiritual. Itu kita pakai nafasnya 478. 478 itu 4 detik tarik nafas, 7 detik tahan nafas, 8 detik hembuskan nafas. Itu nafas 478 itu sangat dalam relaksasinya. Kalau dia relaksasi sangat dalam mas, ambang rasa sakitnya naik sehingga tidak merasa sakit, rasa sakitnya berkurang. Bukan menghilangkan ya, karena menaikkan ambang batas, bukan menghilangkan ambang batas. Menaikkan ya. Ya, kalau hilang ya bahaya. Orang nggak punya rasa sakit bahaya loh. Nanti orang nggak punya rasa sakit, Mas Jawair kena peso nggak kerosok mas. Malah motor-motor tiba-tiba mati. Oh iya, malah bahaya. Kehabisan darah. Kehabisan darah nanti. Jadi rasa sakit itu penting. Sehingga dalam obat biospiritual saya selalu mengatakan rasa sakit itu ono hikmah. Kalau bahasanya sederhana begitu. Kalau orang nggak punya rasa sakit, tiba-tiba kena peso atau kena badannya sebenarnya ada infeksi, tapi dia nggak panas, nggak sakit, bisa bahaya. Sakit fisik maupun psikologis ya Pak? Iya, maupun. Jadi orang secara psikologis itu kalau nggak kerosok juga bahaya itu. Maka kita selalu mengatakan ya kalau di Tasawuf Indonesia, fenomena fisik dan psikologis itu kayak ombak mas. Ya kan ombak selalu ada, memang harus ada. Kalau nggak ada kan nggak jadi laut mas. Iya jadinya gitu aja. Iya, kolam renang. Bahaya. Nah, tetapi ombaknya tidak boleh kayak tsunami gitu loh. Ya, naik turun ya biasa. Nah itu makanya jangan sampai kita bertasawuf itu tujuannya menghilangkan kemarahan, jangan. Yang betul melampaui kemarahan, Mas. Nah, kalau orang relaksasi dengan nafas tadi, nafas 478, relaksasinya akan semakin dalam. Nah, itu namanya biospiritual atau bahasa orang-orang persilatan, Mas. Kebal. Kebal. Kekebalan. Nah, itu pakai obat ini. Makanya nafasnya pakai itu. Tetapi teman-teman kalau nggak nyaman jangan dipaksa loh ya. Kalau nggak biasa begini mas. Nafas itu orang itu baru bisa dilatih nafas macam-macam. Ya, bisa dilatih nafas 46, bisa dilatih nafas 10-10, bisa dilatih nafas 11-12 atau bisa dilatih nafas 15-15 atau 478 misalnya. Itu kalau dia sudah bisa nafas 55. 5 detik tarik nafas, 5 detik hembuskan nafas, selama 15 menit dia nyaman. Kalau cuma bisa 1 menit ya belum standar. Tapi kalau Mas Jawair sudah 55 itu sudah nyaman selama 15 menit, Mas. Diajari nafas apa iso? Nafas 210, nafas 5,5, nafas 410 dan lain sebagainya. Itu nanti bisa. Itu syaratnya begitu. Nah, perubahan fisiologis ini yaitu tadi ya, orang semakin rileks ya, atau saraf parasimpatisnya jadi aktif karena dia memperlambat dan memperdalam nafas, secara langsung mengubah kondisi psikis nafas atau mengubah psikologisnya sehingga ketegangan berkurang. Pikiran menjadi lebih jernih dan emosi menjadi lebih stabil. Emosinya stabil. Ini adalah cara yang sangat efektif untuk keluar dari belantara pikiran yang diciptakan oleh nafas yang gelisah. Dan itu kayak ini, shortcut mas ya. Shortcut itu cara cepat itu apa? Betul. Shortcut betul. Nah itu shortcut. Jadi nafas itu shortcut. Kalau teman-teman
dari marah kepengen tidak marah karena situasi berubah lama, Mas. Misalnya saya marah sama anak, saya kepengen tidak marah dengan mengubah anak. Kira-kira suwe tak? Ya lama pasti. Ya, bukan hanya lama, ketoknya malah nesu, malah makin nesu. Malah semakin. Atau saya cari nasihat, Mas, cari nasihat. Wah, saya harus cari YouTube ini biar saya nggak marah. Nah, atau nyari, ya atau apa gitu. Wah, saya harus ini nih, harus melakukan apa gitu kan dadak kemana-mana kan. Tetapi kalau nafas tuh shortcut langsung, ya sudah nafas langsung perlambat aja nafasnya. Diperlambat, diperdalam. Ya, diperlambat, diperdalam. Nanti insya Allah minggu depan kan Mas Wair, saya akan memberikan tutorial tentang cara nafas yang mendekati ideal ya. Kenapa? Yeah. Nanti saya diingatkan, jadi nafas perut, nafas lambat. Kan ya kita itu mungkin sudah bertahun-tahun kayaknya membahas tentang nafas ini, tapi tampaknya mungkin bagi teman-teman yang baru mengikuti Tasawuf Indonesia, mendengarkan nafas dalam, nafas lambat, itu mungkin masih dalam itu masih dikira nafas besar. Jadi nafas dalam itu, wah itu bukan nafas dalam, itu namanya nafas besar. Nafas dalam itu tarik nafas, perut mengembang, hembuskan nafas, perut mengempis. Tapi gimana sih Pak? Nah, nanti kita kasih tutorialnya nanti ya, karena kita ini kan masih mau di penghujung tentang nafas, Mas. Jadi nanti sebelum kita membahas hakikat zikir di bab 2, dan ini bab 2-nya kan nanti habis ini setelah beberapa lembar, beberapa teman kan di hakikat zikir. Nah, nanti sebelum itu saya akan memberikan tutorial bagaimana cara bernafas secara fisik ya, yang benar. Belum masuk ke zikirnya loh ya. Masih fisik. Masih fisik nafas. Ya, itu nanti kita bahas itu. Nah, jadi gini, zikir sama mikir itu beda. Ini kan di paragraf berikutnya, kalau teman-teman sudah baca di awalnya mungkin nggak bingung ya. Saya baca dulu. Jika mikir itu di otak, sedangkan zikir itu di kolbu ya, atau di jantung. Makanya ada nafas koherensi otak jantung. Ya, itu pakainya nafas 5,5, 5,5 atau 6,6. Itu koherensi otak jantung itu gimana sih? Yaitu agar pikiran dan perasaan kita nggak berkonflik terus. Pikiran pengen rono tapi hatinya ratego. Agak selaras ya. Ya, hati kepengen hatinya sedih tetapi harus begitu gitu loh. Nah, kan terus kita konflik ini. Tapi harus gitu, tapi kok masih sedih ya, itu namanya napas agar tidak terjadi konflik mikir di otak dan berperasaan di jantung. Itu caranya nafas koherensi otak jantung. Itu saya sudah 2 atau 3 kali beri tutorial kayaknya. Ya, 3 kalau saya 3. Ya, itu karena kadang-kadang kan YouTube yang lama kan orang nggak bisa nemu lagi ya. Tenggelam. Kadang-kadang memang silahkan ditonton satu persatu. Ya, tapi nonton satu persatu butuh effort ya. Kalau nggak orang banget pinginnya angel. Tapi kalau banget pinginnya ya mau nyari. Nah, jika mikir itu kan di otak ya Mas ya, di pikiran. Lalu berperasaan atau gampangannya zikir lah. Zikir itu di dada. Jadi zikir itu tatmainnul qulub. Jadi lokusnya zikir itu di sini. Ini secara fisik ya. Lokusnya mikir di sini. Ya, jadi mikir itu di sini, zikir di sini. Jadi mikir itu di sini, zikir itu di rongga dada. Nah, yang menghubungkan antara ini dan ini itu nafas. Jadi makanya di sini disebut nafas adalah jembatan yang memungkinkan pergeseran fokus. Maksudnya biasanya kita kan fokus di sini. Ya, atau biasanya fokus di sini. Atau sebaliknya. Ya, ada orang yang fokusnya di di perasaan. Emosional lah gitu, melankolis gitu. Ada orang fokusnya di sini, di logika. Nah, ini biar seimbang, naik turunnya seimbang, itu pakai nafas. Ya, nafas itu naik, loh, ya toh? Tarik nafas turun, hembuskan nafas naik, hembuskan nafas turun, hembuskan nafas naik. Sehingga itu mudah membawa kita untuk menggabungkan ya, atau untuk menselaraskan antara mikir dan zikir. Ya. Napas yang disadari dan teratur dapat menenangkan pikiran dan bahkan pada puncaknya. Nah ini ya. Napas yang disadari dan teratur, ya maksudnya disadari itu otomatis teratur.
dapat menenangkan pikiran dan bahkan pada puncaknya menghilangkan pikiranmu. Tapi menghilangkannya tak kasih tanda petik loh ya ini. Menghilangkan dalam tanda kutip ya. Ya, melampaui dominasi pikiran yang dualistik. Karena pikiran itu memang dualistik. Dualistik itu gini loh. Pikiran itu nggak bisa mengalami sesuatu yang awal sekaligus akhir. Gak bisa mengalami yang awal dan akhir. Ya, kalau di dalam pikiran kita yang awal dan yang akhir beda. Iya. Misalnya sekarang sama nanti beda. Jelas, pikirannya pengennya Nah, beda. itu pikiran. Tetapi ketika orang zikir kan melampaui pikiran. Orang zikir itu melampaui ruang dan waktu. Ya, jadi orang berzikir itu melampaui ruang dan waktu. Makanya gak iso, makanya ada dua, ada zikir, ada mikir. Mikir itu kita berada di dalam ruang dan waktu, zikir itu kita melampaui ruang dan waktu. Dua-duanya bagus, dua-duanya dihormati gitu. Ya, di dalam Islam mikir ya penting, tafakkaru fi ayatillah ya toh. Ya. Nah, itu namanya, tapi wala tafakkaru fi dzatillah. Karena Allah itu di luar ruang dan waktu, jangan pakai pikiran. Misalnya begini. Allah itu adz-dzahiru wal batin. Allah itu ketok mbek ora ketok. Lho piye Mas Jaja? Kalau di pikiran kita, kalau yang ketok, yang kelihatan berarti tidak kelihatan ya. Iya. Seolah bertentangan ya. Iya, yang tidak kelihatan ya berarti bukan ya apa yang tidak kelihatan pasti kelihatan. Yang kelihatan pasti tidak kelihatan kan gitu. Nah, kalau di otak, di pikiran kita. Nah, tapi kalau di dalam ketika orang melampaui itu, dia bisa mengalami bahwa kelihatan dan tidak kelihatan itu sama. Sama aja. Sama dan bisa dirasakan dan bisa dialami. Nah, itu loh. Namanya apa? Pada puncaknya nanti begitu, Mas. Nah, itu orang yang terus mengalami ekstase itu loh. Kalau zikir lalu mengalami pengalaman luar biasa, bukan dalam artian materi loh ya. Iya. Pengalaman zikir yang luar biasa itu bukan dalam hal halusinasi juga mungkin ya Pak? Itu bisa halusinasi. Jadi pengalaman zikir luar biasa itu bukan lihat, ada makhluk putih datang kepada kita. Saya tidak mengatakan itu keliru. Tetapi bisa halusinasi. Bisa itu. Ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Makanya teman-teman harus paham logika ya. Logika saintifika namanya. Karena logika, kalau orang nggak paham logika, diajak ngomong kayak gini mesti apa sih? Loh Pak Mustahir kok gitu, kok nggak percaya. Bukan nggak percaya, tetapi bisa jadi tidak gitu. Jadi pengalaman zikir yang luar biasa itu malah gak bisa diceritakan. Karena memang di luar ruang dan waktu. Nah, itu ya. Ketika pikiran yang berpusat pada aku sebagai subjek mereda. Pikiran itu kan pusatnya aku. Ego yang egoistik. Ego yang senengannya bagi-bagi. Bagi-bagi itu benar salah, lor kidul, banyak sedikit, menang kalah ya, terutama menang kalah itu. Menang kalah. Ya itu kalau ego akan akan selalu menilai sesuatu. Makanya kan kita latihannya di dalam riyadhah itu kan nggak usah menghakimi, tidak perlu menilai, karena itu dalam rangka mau masuk ke dalam dimensi ruang. Jadi caranya kita, nah gini, bagaimana cara kita melampaui ruang dan waktu adalah dengan cara mengurangi pelabelan, mengurangi penghakiman, mengurangi penilaian. Karena menilai akan mengakibatkan dualitas, betul kan? Iya. Ya, menilai. Penyimpulan. Atau menyimpulkan. Nanti ya terus ada dualitas, ada baik, ada buruk, ada kaya, ada miskin, ada gagal, ada hasil. Terus muncul emosi kan? Emosi yang psikologis. Kalau menang bangga, kalau kalah nelongso. Nah, padahal ruhani melampaui dua itu. Nah, sehingga tekniknya, ya sederhananya, sederhana cara kata-kata, walaupun prakteknya sajane gampang. Jadi sebenarnya sederhana. Tetapi karena kita itu sudah terlalu lama pakai ego, sehingga kayaknya sulit banget, Mas. Itu sama saya dengan begini, Mas. Diam itu kan jadinya gampang. Diam itu kan gampang. Karena diam itu sejak awal kita sudah diam kan. Tapi karena sudah terlalu lama gerak pikiran itu sudah dilatih kemana, naik turun jalan terus. Akhirnya kan menang biangnya. Karena sudah terlalu sering dia bergerak.
Sakjane yang disebut apa menerima itu kan nggak melakukan apa-apa. Loh, sekarang tidak melakukan apa-apa kan harusnya lebih mudah, Mas. Kan tidak melakukan. Iya, logikanya harusnya Iya, logikanya lebih mudah, tetapi menjadi sulit karena kita terbiasa melakukan. Gimana caranya menerima? Lo. Justru menerima itu kalau harusnya nggak pakai cara. Menerima itu menghentikan cara. Nah, jadi bagaimana cara kita melampaui ruang dan waktu? Itu adalah dengan cara menghentikan apa? Penilaian. Menghentikan penghakiman, menghentikan menganalisis. Ya, itu dihentikan. Kalau itu kita bisa menghentikan dalam tanda petik ya. Yeah. Nanti kita akan tiba-tiba akan masuk ke dalam hukum kesatuan, dalam tauhid. Tauhid itu siji, Mas. Lah, sing jenenge siji ku gak ono bandingane. Iya kan? Okay. Ya. Kesatuan, bukan satu. Ya, kesatuan atau satu-satunya. Lebih tepatnya itu satu-satunya. Tauhid itu kalau ya ini bahasa matematika ya. Kalau satu iso dibagi. Setengah, iso dibagi seperempat, iso dibagi seperdelapan. Tapi yang dimaksud tauhid itu bukan satu tetapi satu-satunya. Dan itu dengan cara menghentikan pelabelan. Makanya latihannya dalam kehidupan sehari-hari ya gitu. Latihannya itu nek benci aja banget-banget. Latihannya dalam riyadhah sehari-hari. Kalau benci aja banget-banget. Kalau seneng ya jangan banget-banget. Karena itu nanti terlalu polar, Mas. Terlalu polarisasinya terlalu kuat. Jadi pelabelannya terlalu kenceng. Makanya latihan sederhananya ya kata Rasulullah ya ahbib habibaka haunamma asa ayakuna bagidoka yaumamma. Nek cinta yo biasa wae. Maksudnya ora usah banget-banget. Nek benci yo. Nah, karena kalau banget itu kan hitam putihnya terlalu nyata. Dan nanti kalau sudah begitu, yang terjadi adalah pelabelan yang terlalu kuat, akunya sangat padat. Kon melampaui aku udah diangil. Jadi susah itu. Nah, itu ya. Kualitas nafas yang semula gaduh karena pikiran yang tak terkendali kini menjadi lebih tenang dan siap menerima kelezatan zikir. Nah, itu ya Mas Air ya. Jadi kita sudah membahas tadi ya bagaimana cara kita bagaimana alur pikir sehingga nafas itu bisa menjadi wadahnya zikir karena dengan bernafas tadi menjadi shortcut tadi. Shortcut perubahan. Ya, saya kira begitu Mas Wer, kita lanjutkan insya Allah minggu depan, tapi saya diingatkan minggu depan saya akan memberikan tutorial cara nafas secara fisik ya, belum ada zikirnya. Ya mungkin teman-teman Nyon Sewu, teman-teman yang sudah ngikutin banyak pelatihan di kita mungkin sudah biasa lihat itu ya, sabar ya, nggak masalah ya. Tapi ini mungkin ada teman-teman yang barangkali baru menjadi subscriber baru yang belum banyak populer dengan bahasa-bahasa kita ya. Nanti sehingga nanti saya akan memberikan tutorial itu bagaimana nafas perut itu dilakukan. Nafas perut, terus nafas hidung mulut dan lain sebagainya. Ya, saya kira gitu, Mas. Baik, kawan suku dimanapun Anda berada, bagi yang pertama kali nonton video ini lalu bingung dengan istilah-istilahnya dan mungkin sedikit berharap prakteknya napas itu bagaimana, silahkan komentar agar saya pun juga ingat, siapa tahu saya juga lupa. Atau bagi teman-teman yang sudah lama lalu ingin istilahnya apa? Mereview ulang. Silahkan komentar juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.